Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini membahas bab 3, yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus. Ya, jadi pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau samenloop. Jadi dalam KUHP memang tidak ditemukan definisinya secara gamblang yang jelas artinya, tetapi dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus sekaligus dan bersamaan. Seperti itu. Jadi cukup jelas bahwa arti dari perbarengan atau gabungan ini yaitu adanya sesuatu orang yang melakukan beberapa perbuatan pidana. Seperti itu. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71, yaitu perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau fourth GZ handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Selanjutnya, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Untuk konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau fourth GZT handling adalah bukan untuk konkursus murni. Ya, selanjutnya ada sistem pemidanaan. Jadi perbarengan peraturan konkursus idealis dalam pasal 63 KUHP itu adalah digunakan sistem absorpsi atau hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Jadi yang dimaksud di sini hukuman pidana pokok yang terberat ini menyerap pidana-pidana pokok yang lainnya. Jadi yang terberat adalah yang diambil. Jadi perbuatan ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, jadi yang dimaksud dalam pasal 63 KUHP ini, aturan yang dilanggar itu harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam prakteknya memang sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Jadi yang dimaksud di sini misalkan ia melakukan pencurian, ia melakukan pemerkosaan, ia melakukan pembunuhan. Seperti itu. Jadi memang aturan pidananya ada beberapa yang dilanggar. Seperti itu. Selanjutnya ada perbuatan berlanjut atau fourth GZ handling, yaitu yang diatur dalam pasal 64 ayat 1. Juga berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok terberat. Masih sama seperti yang tadi. Dan pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Yang pasal 64 ayat 3-nya merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Jadi ada bentuk yang dapat kita lihat di sini itu bahwa perbuatannya ini dilakukan terus-menerus. Misalkan dapat dicontohkan mencuri. Tindak pidananya hanya satu, mencuri, akan tetapi dilakukan terus-menerus pencurian tersebut. Mungkin pada pertemuan ke-6 ini Ibu Profesor telah menyampaikan sampai tadi yang saya sampaikan juga. Saya cukupkan untuk pertemuan 6 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.